Hai Kanjakunian, jangan lupa like, comment, and subscribe di Sasa Radio 100,8 FM. Bye-bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjakunian dimanapun saat ini berada, Mance hadir di suasana malam ini, malam Jumat tanggal 29 Mei tahun 2029 bersama saya di Jianggi dan juga di sebelah kiri saya. Langsung nih. Santai suasana malam hari ini Kanjakunian. Kita mengundang siapa namanya itu? Kita mengundang bintang tamu kita dengan nama Johnny Filter. Johnny Filter. Namanya Johnny Filter. Oke. Kanjakunian, kita mengenalnya pasti Kanjakunian di semua orang ini kenal sama siapa yang narasumber kita, terutama yang hobi musik. Yang hobi musik, apakah itu pemain bass, pemain gitar, drum, piano, kemudian apa lagi ya Mas? Pemain organ. Organ nih. Ya, organ tunggal juga masuk. Organ tunggal masuk. Masuk juga ada juga. Iya. Pelajaran kita. Bisa. Bisa diatur lah. Bisa diatur. Oke, Kanjakunian dengan Hanapi. Beliau ini adalah praktisi instruktur musik yang konsisten terus dengan profesinya yang diawali dari hobi ya Mas? Ya, hobi. Awalnya hobi dari musik, hobi, terus jadi profesi lah. jadi profesi sampai sekarang ya, dan sampai sekarang. Turun ke siapa? Ke juniornya, ke anaknya. Kan Ananda. Siapa nama anak gitu? Mahesa. Mahesa. Umur berapa sekarang? Umurnya 12. 12 tahun? Oh, sorry 15 tahun. Jauh nih ya. Lupa. 12 ke 15 jauh 3 tahun. Papanya nih, ayahnya nih. Masya Allah. Angin malam nih. Angin malam. Kelas berapa dia? Baru nak masuk kelas 1 SMA. SMA ya? Ya, baru masuk. Alhamdulillah. Masuk terima SMA mana? Di SMK Negeri 1 ya. SMK ya? Kemarin SMA. Kemarin di SMP 4. SMP 4 ya. SMP 4 Moreni. Pastilah banyak cewek itu. Pemain band. Kalau bujang kami itu apa dia? Sama cak ayahnya introvert lah. Jadi kegiatannya kalau balik sekolah ya di rumah. Latihan alat musik. Alat musik terus ya. Ya, cenderung jarang keluar malah. Tidak perlu hobi midang-midang. Tidak, ya. Itu turunan dari bapaknya. Dari bapak. Oke, Kanjakunian, selamat malam Mas Hanapi. Yo, selamat malam. Kemana nih? Situ. Banyak cari panggung ya. Ya ada 2.000 wong. 2.000 wong. Malam hari ini Kanjakunian insya Allah nanti sampai pukul 22 kita ngebahas tentang bagaimana sih perjalanan karir beliau hingga menjadi instruktur musik, kemudian juga bagaimana perkembangan industri musik di Kabupaten Muara Enim. Ya. Oke. Mas Hanapi, kita mulai dari mana nih? Awalnya mana ceritanya Paca mele jalur musik ini? Jalur musik. Sebelumnya aku potong dulu. Ya. Adalah berapa kok kita murid kita di Muara Enim nih? Kalau murid itu ya kalau di total nih, di total. Dari pertama kali mulai ngajar? Dari pertama ngajar itu 2003. 2003? Ya, berarti sudah 20 tahun. 2003. Saingan dengan aku. Aku produser band nih zaman itu. Oh iya. Jadi juri festival. Berarti kita telat ketemu. Telat. Coba kalau kita ketemu waktu itu jadi bikin band gitu. Bisa. Minimal aku vokalisnya. Kalah Ariel lah. Cuman kami lagi nyari vokalis sebenarnya. Jadi benar sekarang. Nah, jadi 2003. Iya, 2003. Yang seingat Kak Hanapi berapa lah kira-kira? Yang pernah maksudnya tuh ya walaupun ada yang datang sekali dan balik lagi. Itu masuk. Kalau dari setiap tahun itulah ya sampai 22 tahun. Kita hitung untuk 1 tahun tuh ada 50 orang belah. Oh iya. Atau udah salah 50 lah kebanyakan. Lebih 1.000. Lah kurang lebih lah ya. Iya. Masih nggak yang paling apa ya
murid pertama kali masih ingat enggak? Murid pertama itu terakhir dia jadi gitarisnya Gending kalau tidak salah itu. Oh, oke. Ya, si Ade namanya. Nah, itu Ade murid tuh. pertama. Dan oke, waktu dia belajar pertama kali Ade belajar ke Hanapi belajar gitar. Ya, belajar gitar. Nah, belajar gitar. sampai terakhir ketemu juga dia Masih tetap di gitar ya. ya. Berarti dia konsisten ya. Konsisten di Nggak gitar. takutnya jadi direktur dia. Baca. Tidak aman jadi kan melu perlu nak belajar. Oke, Iya, karena iya, silakan. bisa, Jadi bisa. berarti anggaplah kita plus minus lah ya, mungkin kalau 50 20 tahun iyalah seribuan ya. Gitaran itu kurang lebih. Apakah mereka konsisten di dunia musik atau juga berarti sudah nyebar di berbagai macam profesi lah mereka ya. Ya. Oke. Ya. Nah, oke. Sekarang awalnya gimana? Kak Hanapi tuh baca ngembe jalur musik Jalur tuh. musik ya. Itu sebenarnya mungkin jalur langit lah ya. Jalur langit. Itu jalur langit ya. Dapat petunjuk. Dapat petunjuk. Jadi cerita awalnya itu ini memutuskan untuk serius ya. Serius. Aku nih sampai aku main lah gaya aku lah. Jadi aku nama ini bro ini. Laju wong ngapa pala kalau ini. Oke. Kalau memutuskan untuk serius ngeband, taruhlah ngeband lah Ngeband, di ya. jalan musik. Itu waktu kita nak perpisahan SMA Di Morenim di Muara Enim, SMA berapa? SMA 1. Oh, Tembesu. Tembesu. Oh, Masya Allah, Nah. angkatan 2000 berarti Angkatan 2000. 2000, Ya, 2001. 2001, oke. Angkatan 2001. Jadi sejak kelas 3 itu aku tuh senang nulis. nulis. Berarti IPA kakak nih. IPS. Oh, salah gue. Aku tuh sebenarnya senangnya di IPA, ilmu eksak itu. Senangnya di IPA, cuman waktu nak masuk IPA lah penuh bangkunya. Lalu balik ke IPS, tiba-tiba balik ke IPS. Ya sudah, terima baik. Nah, dari situ apa ya, sering nulis, sering entah lama mana ceritanya itu tidak ngerti, pokoknya sering nulis. Nah, awalnya itu ada kawan ulang tahun. Kawan sekelas. Cewek apa cowok? Cewek. Diajakin. Apa cewek diajakinnya? Nenek. Aman lanang agak sibuk aku nih. Iya. Jadi katanya aku ulang tahun, mana kado ini ajak yes. mah ajak aku nih kasih kado, mama aku buat lagu baik aku. Oke. Jadi ini buat lagu ya sudah, akhirnya dibuat ke nyanyi, nah selesai dinyanyi kelar di depan kamu, oh bagus katanya, nah dari situ keterusan bikin lagu. bikin lagu. Udah mulai mengenal alat musik itu dari usia berapa? Kalau alat itu sebenarnya sampai tamat SMA itu sama sekali tidak bisa main alat. Oh, udah main, oke. Ya, Sampai tamat SMA tidak pernah main alat. Tidak pernah main alat karena dunia waktu sebelum kenal musik itu aku tadinya atlet. Atlet apa? Atlet wushu. Kita disalah ngundang bintang tamu caknya. Kita pikir pemusik nih, rupanya atlet dia. Jadi waktu SMA atlet wushu. Tidak bermusik. Nah, apa cak nyipta lagu? Sama itu tuh sebenarnya mungkin dari turunan ya. Oke. Nah, sekarang aku tanya, cewek yang dicipta yang ulang tahun tuh sekarang ada di mana cewek itu? Sekarang di Tanjung. Oh, di Tanjung. Namanya boleh disebut dah? Yusniati. Oh, selamat malam. Yuk. Yusniati. Kenapa ini ya? Oke, Masya Allah. Suaminya itu Yusniati ini itu kawan kami juga. Oh, udah SMA. Jadi dia jadi sama kawan seangkatan. Dia camat di Semendo rasaku sekarang siapa yang ini laki? Dani Ropiko. Nah, Oke. Camat Semendo tuh. Selamat malam Pak Camat, izin. Wah, ngundang ini apa tuh? Pencipta lagu untuk ini uang rumah kita kemarin. Gawat nih acara ini. Gawat ini. Kebongkar ya. Ngundang musisi datanya atlet wushu. Oke, nah, atlet waktu SMA atlet wushu. Berarti sempet itu dong ikut Porda, ya, ikut Porda. Terakhir itu di Bangka. Dapat medali. Bangka. Kurang beruntung lah. Semuanya medali itu ada apa tuh? Di siap ketiga kita nomor 4. Oh, kita nomor 4. Apa boleh buat? Cuman berapa kali di kejuaraan lain itu dapat medali emas, perak pernah gitu, juga. okay. Ya.
Nah, tamat oke. Nyipta ke lagu yang untuk kawan sekelas tadi itu waktu kelas 3. Iya, kelas 3. Kelas 3 Pas kelas 3 sebenarnya bibitnya itu dari almarhum ayah Oke. sebenarnya. Jadi ayah itu kan sejarah awalnya itu waktu dia masih di Lampung, beliau itu seangkatan sama Latif Khan kalau Latif Khan. Iya, Latif Khan. Oke. Mansur S. Berarti ayah kita pemusik. Ayah tuh. Nah, ini juga yang jadi polemiknya Nah, sebenarnya. ini kan. Nah. Balik biar. Ini kalau acara TV, acara silet namanya. Kebongkar rahasia. Bongkar kalau ini nah, kawan-kawan ini. Nah, ayah bermusik waktu itu. Iya, sempat bermusik, sempat dia nak rekaman ke Jakarta waktu itu dangdut tapi ya. Dangdut. Oke. Barengan rombongan Latif M ya. Latif Khan itu. Jadi serombongan dari Lampung nak berangkat sudah audisi. Pokoknya selangkah lagi jadilah. Jadi dengan rombongan itu. Tidak direstui sama ibu waktu nenek. Sama nenek. Ya, tidak direstui. Jadi cerita beliau tuh itu tidak direstui, katanya sudah jadi PNS baik cak itu. Yang jadi seniman cukup ladek kau baik cak itu. Adeknya almarhum ada yang seniman. Nah, itu jadi artis Lampung namanya Rahmat Wijaya. Oke. Artis Lampung. Dia sama Yolanda Yusuf dulu. Oh iya, sip. Legend. Nah itu, jadi kurang lebih cak itulah. DNA-nya turun. Berarti DNA-nya tidak beda jauh. Ya, tidak ada bermusik tiba-tiba jadi apa? Jadi musisi. Sebenarnya tidak katik pikiran kalau nak jadi musisi itu. Nah, waktu tamat SMA, berarti tamat 2001 tamat, baru nama mana baca jadi kayak 2001 tamat 2003 ngajar. Nah, 2 tahun itu ngapo itu betul apa? Aku itu kayak betapo. Aku nih ngitung nih ini. Jangan ada yang meleset cerita kita malam ini. Itulah masa aku jarum langit tadi. Oke. Jadi waktu balik lagi ke lagu tadi, akhirnya kita sering nulis. Itu lagu pertama. Yang untuk Yusniati tadi. Oke. Itu lagu pertama. Akhirnya keterusan lah ya. Sampai pas kita nak perpisahan. Ya. Jadi aku tuh ada inisiatif untuk bawa ke lagu persembahan saya itu. Jadi sudah izin sama guru seninya waktu itu. Ibu, bapak. Cuman lah almarhum sekarang. Jadi izin Pak, kami nak nampil dari kelas 3. Jadi aku ada lagu untuk persembahan khusus kelas 3. Oh boleh katanya. Jadi latihanlah dulu. Jadi akhirnya kami persiapan 3 bulan. Nah, nyipta ke lagu kita tadi tuh. Nah, jadi waktu itu aku itu kelas 3 IPS kalau 3 IPS kalau jadi istilahnya tuh alhamdulillah dapat kawan yang support lah ya. Wah bagus Pi katanya ini lagu kita jadi ke ya sudah aja dia. Cuman aku udah cak main gitar dapat ya sudah kau nyanyi bayar nyanyi. Jadi latihan lah itu 3 bulan sama kawan di Tanjung itu. Jadi aku sampai 3 bulan tuh jadi nginep. Bola balik Tanjung sempat nginep cak itu ya. Nah pas hari H band kami tidak ditampilkan karena tidak cocok bayaran. Tidak cocok bayar. Apa manajemen tidak mengini? Manajemen tidak. Oke. Jadi saat itu kalau saya tidak salah Kanapi ini 2001 tuh 2002 tuh Morenin Tanjung ini lagi booming anak-anak band ya. Ya. Karena waktu itu kita produser band. Itu Sela on Seven. Ya, zaman-zaman itulah ya, kurang lebih. Jadi kalau band kita tidak ditampil ke, aku sampai nanya sama kita bubar ke acara itu. Boykot. Balik bubar. Tandanya bukan. Jadi kan kita tuh termasuk istilahnya guys yang ditunggu. Karena informasi itu kan lah nyebar tuh ke kawan-kawan. Wah, kayak nampil nih gini-gini. Sampai pokoknya lah kita tuh sampai wah pokoknya. Ya intinya tidak ditampilkan lah. Jadi kulihat susunan acaranya. Aduh. Katik nama kita. Memang katik nih ya. Tulis ke.
sebelum kami Saat itu siapa MC-nya? MC-nya dari ini, Dari mana? dari apa namanya, dari OSIS itulah. Oh, OSIS lah ya. OSIS. Kalung luar. Bukan luar. Jadi kan sebelum acara, jadi Pak, kami udah siap nih, kami tunggu di mana? Di apa? Sama kawan-kawan apa di belakang panggung? Ya sudah katanya tunggulah, kagak dipanggil. Oke. Itu karena kita tuh kan sudah diomong ke kagak dipanggil. Tahunnya udah dipanggil sampai selesai. Sampai sekarang udah dipanggil. Sekarang udah dipanggil. Aduh. Enggak bayang aku. Tapi enggak, sorry. Landri mau DP belum saat itu? DP apa? DP karena itu orang dalam kan. Cara kita. Enggak, maksud kamu malah terima DP enggak apa-apa. Iya. Oke. Nah, jadi saat itu 2001. Nah, 2001 tamat dengan segala bentuk kekecewaan tadi itu kemana? Kita berangkat lah, akhirnya aku cari informasi. Nah, cak mana nak? Nah, kebenaran yang mengkoordinir acara itu lulusan dari IKJ. Kemana? Acara mana? Acara reuni kita? Acara perpisahan sekolah tuh? Iya. Tapi kakak kelas SMA, alumni SMA Semansa, bukan? Bukan. Dia tuh guru baru. Guru baru. Nah, jadi dia gara-gara itulah dia. Gara-gara itu. Jadi nah aku awas bapak ini. Pokoknya aku nak belajar musik dari sekarang. Nah, itu tuh dorongan salah satu. Akhirnya nyari informasi kemana nak belajar musik nih. Pokoknya tunggulah bapak itu lagi. Bapak tuh masih ada sekarang? Lah meninggal. Jadi dari situ dorongannya, akhirnya berangkatlah ke Bandung, dapat informasi belajar itu di STMB, waktu itu baru buka. STMB Sekolah Tinggi Musik Bandung. Oh, Sekolah Tinggi Musik. Nah, waktu itu baru buka, itu punya Niki Astria. Oh, oke. Jadi aku tanya-tanya lah, berapa ini? Per bulan, per semesternya 15 juta. Yo, waduh, jadi gitu. Tidak kuat kita ini. Akhirnya nyari solusi. Kursus merah sama baik, cuma tidak kasih titelnya. Sudahlah, pokoknya aku bisa belajar musik lah intinya. Itu akhirnya cari, dapatlah di Studio Limo Bandung. Ya, dapat. Kebenaran itu sekolahnya rocker. Oh, rata-rata rocker zaman itu kumpulnya di situ. Studio Limo tadi itu. Yang belajar, yang ngajar, rocker galau lah intinya. Kurang lebih itu. Nah, itu. Nah, dari situlah pertama kalinya aku lihat orang profesional memang main di depan mata itu. Biasanya kan lihat di TV tuh. Oke. Nah, pas lihat wah gitu apa itu Kak? Mana itu Kak? Sampai aduh. Inilah dia impian kita deh. Ini dia. Nah, akhirnya yang lagu-lagu ciptaan kita tadi laju hilang saya itu. Nah, karena nengok guru kita tadi main si Runian kan. Akhirnya caknya sini wae aku. Oke. Jadi nah dari situ satu-satunya gitaris yang aku tahu sampai detik itu cuman Roma Irama. Yang aku tahu. Setelah sekolah di Bandung tuh baru terbuka terbuka. Banyak gitaris ini. Nah, sampailah akhirnya jadi cak ini sekarang nih, itu arahan dari guruku Kak Indra Triaman. Katanya Hanafi pelajari Ingwi bayah nih. Oke. Ingwi apa Kak? Pokoknya kau jengok lah di toko kaset, cari denger. Nah, dari situlah. Belajar ngapa maksudnya ini ngapa pacak guru kita tuh ngarah ke belajar Ingwi itu? Tidak tahu. Jengok dari mana? Tidak tahu aku. Jadi dia tuh mungkin entahlah apa yang dijengoknya, itu nah, tidak ngerti juga. Pokoknya. Tapi sorry, waktu itu Kak Hanafi terus terang maaf, basic sudah tahu main gitar? Enggak, sama sekali enggak, nol nih. Nol besar nih. Tiba-tiba belajar di situ dan itu pun maaf ngomong sudah tamat SMA, langsung Ingwi. Biasanya kan orang ini kan belajar dari SD, SMP. Ini kita tamat SMA. Nah, itu makanya langsung yang Ingwi pula. Langsung Ingwi juga kan? Pastilah di Bandung lah dengerin radio JNR. Kalau di Bandung itu apa ya? Denger radio apa waktu di Bandung zaman itu? Ardan. Ini sekali lagi JNR itulah. JNR ya? JNR sekali lagi. Itulah gurok terus. Gurok ya. Itu kurang lebih. Jadi 2 tahun di situ. 2 tahun di situ.
aku sampai bingung kan ini mak mano ini. Iya. Aku dia yang enggak dipelajari Cak, Ada ini. posisi suruh balik dah melo tes PNS waktu zaman. Aku jadi Apa PNS tes? baik. Cuman ya sudahlah. Akhirnya mulai bisa teratur itu waktu ke Gramedia, jadi baca buku biografinya Ingwi karena disuruh cari Oke, Ingwi kan. oh. Akhirnya aku cari lah biografi Ingwi ini siapa sih sebenarnya. Siapa nih? Udah mana? Siapa mano nih ya? Iya, Kenapa udah, aku disuruh udah belajar? ulah Bandung. Kayak ngotai itu nih kakek. Nah itu. Nah jadi setelah aku baca, ternyata kalau kita pengen profesional itu minimal latihan harus 8 jam. 8 jam sehari. Oke. Minimal 8 jam, maksimal ya udah menentu lah pokoknya Katanya. minimal 8 jam. Nah, akhirnya dari situ apa iyo ya? 8 jam 8 jam megangin tuh. gitar apa katanya gawe lain Apa 3 wilayah? atau mungkin dia karena dia 8 jam sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Asik. Lebih dari 8 jam lembur gitu. Itu kira-kira. Jadi akhirnya ya karena aku kan tidak kuliah ya, Yo. cuman kursus tok. Pokoknya main musik, pokoknya kursus musik, Iya. tekunin musik ya. Waktu itu jadwal kursusnya itu seminggu sekali. Mhm. Akhirnya jadi kan banyak waktu kosong tuh. Iya, nah diisi dengan Nah, ngajar senam. bisa. Akhirnya laju rumba itu ya. Ngajar senam. Nah, jadi dari situlah ngebus. Oke lah kalau cak itu. Kalau Ingwi macam ini sudah 8 jam. Jadi ku patok Oke. 8 jam minimal sampai aku tuh tidur di situlah bangun latihan Main lagi. lagi. Nah, kira-kira cak itu. Oh, sampai lah untuk nganu 8 jam tadi itu ya. Jadi aku bukti kayaknya di sini. Nah, ini kebenaran live ya. Heeh. Jadi istilahnya musik itu perkaranya kalau mau jadi. Oke. Benar kalau mau Gitu. jadi. Kalau mau jadi. Jadi tidak ada Lah kata istilah nak ngapung-ngapur ya. Oke. Jadi nah ini bukti nyata lah ya. Jadi ada yang kursus Mhm. itu yang paling tua umurnya sudah 56 tahun. Yang mana? Yang sekarang Kak Hanafi ajari? Ya, yang sekarang. Oke, ini Dia ikut aku sudah 2 tahun. 2 tahun ini. Jadi dia datang, dia gawenya manen sawit. Oke. Itu namanya Mas Heri, dia di SP3 Lahat. Mhm. Jadi dia bolak-balik tuh. Bola-balik di lahat ini. Jadi pertama kali dia datang, Mas aku pengen belajar gitar nih Mas. Wah aku serius ini. Tapi aku belum bisa main Mas ini. Jadi aku kasih satu materi, aku Mas ini dilatih. Kalau 1 minggu udah bisa, udah usah ngulang lagi ke sini. Oke. Gitu. Jadi dikasih ultimatum. Dak seminggu dia balik lagi. Ternyata bisa. Oh, belum seminggu itu. Jadi dia artinya memang mau kan, Oh, memang iya, oke. benar-benar aja. Aku ini serius ini. Mhm. Akhirnya sudah Mas. Kalau memang galak, aku kasih lah. Terus tambah lagi Terus materinya. tambah lagi. Tapi tidak ada duit Mas. Oh. Pengen. Ya sudah tidak apa-apa. Tidak. Istilahnya. Jadi aku tuh tidak galak ada halangan antara. Janganlah materi menjadi penghalang Ya, demi cita-cita. kurang Wah, lebih itu. sip. Bagi yang mampu, ya dia tetap bayar. Bayar. Bagi yang tidak mampu, pengen belajar, ya jangan ragu-ragu, datang Tetap. bayar. Oke, sip. Kurang lebih. Oke, Kanci Kunian sudah dibuka cerita 2 tahun menghilang dari Muara Enim untuk kemudian balik ke Muara Enim lagi saat itu 2001 ya. 2001 ya. balik lagi ini 2003 dan melanjutkan apa yang didapat selama 2 tahun belajar musik. Ya. Dan hal yang aneh adalah ternyata beliau ini belajar musik justru dari nol. Ya. Setelah tamat SMA. Setelah tamat SMA. Oke, sip. Kak Kurnia, nanti kita ngobrol lagi di sesi kedua masih dengan Kak Hanafi, seorang instruktur musik di Kabupaten Muara Enim. Kita kembali setelah yang satu ini. Pikiranku aku tahu adenglah berdua, aku juga berdua. Selama bulan
kita di acara Manjangin Cerita setiap Kamis malam jam 19.45 sampai pukul 22. Tadi agak telat, mohon maaf. Ternyata beliau habis ngajar di mana? Tanjung Inim. Tanjung Inim ya. Maaf, umur berapa yang diajar? Umur Keluarga? kelas 3 SD kelas Kelas 3 SD? ya. Oke. Umur 7-8 tahun ya. Jauh sekarang murid kita sorry. Kanca Kurniawan sekarang dia ini juga Kahanapi ini kalau Kanca Kurniawan kepengen belajar musik, pokoknya alat musik, piano, segala drum, gitar, bass, privat juga ya Mas? Bisa privat bisa. Privat. Nanti dia datang rumah. Nah itu Kahanapi yang paling jauh di mana selain Tanjung ini? Paling jauh di Tanjung sih. Tanjung tuh lah ya. Iya, Tanjung di BTN itu paling jauh. BTN ya. Oke. Kalau yang ke Sano di Lahat berarti. Oh Lahat. Ya Lahat Oh, di Lahat. SP. Di SP. itu tadi. Oke. Mm-mm. Nah itu balik cerita tadi 2001. 2001. Nah 2003 yang baru benar-benar mulai Ya, ini pertama kali buka kursus kursus 2003. di tempat di mana? Di pertama di Bandung sebenarnya. Oh di Bandung. Oke. Buka. Jadi kalau di Sorry kursus di Bandung selesai buka privat di Bandung. di Bandung. Ya, Oh, oke. privat. Jadi ngajari yang Bandung. Ngajari orang Bandung. Kakak dibaca nih yang calang juga kayaknya. Nah, oke. Privat. Sempat ini berdomisili di Bandung justru ngajar buka privat juga di Ya, Bandung. ya, privat di Bandung. Cuman tidak lama. Itu soalnya balik ke sini itu 2003 akhir ya. 2003 Desember. akhir. Selesai di sana 2003 Juni 2003 selesai. Jadi tidak langsung balik. Stay dulu di sana Stay dulu di sana, ngajar-ngajar, buka privat. Nah, mana ya kalau nak mikir ke pribadi tadi, memang secara finansial, ya. memang enaknya di situ. Bandung ya. Nah, cuman ada apa ya? Entah ada keresahan aku tuh. Soalnya di Morenim ini kan tak kate. Saat itu udah KT yang belum ada buka Sama sekali belum ada. kursus ya. Oke. Sama sekali tidak ada. Jadi aku tuh jadi izin lah sama guruku di sana. Aku pengen istilahnya bawa ilmu yang sudah aku dapat nih nak diterap ke di daerahku kali. Oke, sip. Ya sudah tidak apa-apa katanya kalau memang. Tapi itu memang bukan keputusan yang mudah Untuk menekunin untuk mutus untuk ngajar di sini. Ya, karena kita tahu budaya sini segala macam kan. Itu cuman karena kerinduan yang istilahnya tuh pokoknya harus ada lah di Morenim. Oke. Jadi aku memutuskan untuk balik lah. Balik lagi ke Gitu, Morenim. 2003 itu. 2003. Mulailah buka pertama kali kursus di mana? Di rumah. Di rumah. Oke. Ya, di rumah. Nah, itu waktu mulai kursus langsung ngajar ke seluruh apa tuh jenis Ya, peralatan musik itu. peralatan. Jadi misalnya ada yang datang, aku pengen belajar ini. Pengen belajar ini gitu. Jadi kita istilahnya secara basicnya ya. Oke. Ya, itu kurang lebih. Akhirnya Potong spesial nih untuk malam ini untuk Dion. Dion. Halo Dion, di mana Selamat Dion? malam Dion. Ini katanya posisi di mana? Ngapa tidak ikut? Udah band juga. Oke, selamat malam untuk Dion juga Oxiping. Oxiping, itu Oke. pingan itu. Dari mana itu? Untuk M Taufik Jambi. Untuk Sudianti. Bukan, dari yang tadi. Tadi Yusniati. Ya, lain lagi udah nih. bar ya. Ya. Juga untuk nih Dr. Doli Stompul sempat mau Ya, halo. untuk Pak Oh iya, terima kasih Kasih. atas masukannya yang sempat nonton di acara ini. Nah, kemudian gini, turun naiknya saat itu gimana antusias pertama kali buka studio musik tuh? Tanggapan
apa ya masyarakat, terus apa tuh namanya tuh adik-adik kita zaman itu. Ya karena waktu itu memang apa ya, memang zamannya band tuh lagi subur ya. Subur. Jadi antusiasnya lumayan bagus lah, Ya. lumayan bagus. Nah, cuman ya balik lagi kendalanya kalau di kita ini ya ini bukannya apa ya, kita istilahnya jatuh ke Ya. cuman memang kenyataannya saya itu kurang lebih dukungan dari orang tua untuk anak-anak, apalagi kalau nak milih ke musik itu Ya, kurang. benar. Itu. Oke. Akhirnya yang belajar ke rumah itu rata-rata dia yang nyumput-nyumput. Oh, dari justru nyumput-nyumput. Ya, nyumput-nyumput takut dimarahi. Oke, Sudah itu rata-rata anak-anak sekolah yang pengen belajar tapi katanya duit, kadang padahal dia kepengen ya, Nek. pengen ya anak saya tenang. Jadi awal-awal aku buka itu akhirnya aku putuskan itu free. Oh, oke, free. Oh. Pokoknya siapa kawan kamu yang nak belajar ajak sini. Masalah duit, tidak kasih duit, Pokoknya pokoknya datang. kamu latihan, minum aman, makan mana, Makan balik aman. ongkosi. Balik ongkosi. Ya. Dan waktu itu selain Kak Hanapi, kalau boleh tahu siapa yang buka kursus musik juga? Apa belum ada? Rasa-rasanya belum ada. Belum ada, ya? Terakhir Kak Yayan terakhir. Oke, Ya, itu yang Dia sudah buka juga deh. buka juga terakhir. Nah, padahal Kak Hanapi kalau anak usia dini Mm-mm. itu diajarin musik Mm-mm. itu apa ya namanya, cepet apa namanya tuh dia apa namanya tuh rasa jiwanya ya. itu dia akan kebentuk. Ya, sebenarnya cak itu. Soalnya anakku Heeh. itu waktu TK sampai SD itu dia belajar musik dia. Oh, belajar musik. Piano dia. Oh, piano. Piano di mana? Di Yamaha. Yamaha. Oke. Heeh. Itu aku yang nganterinya tiap hari. Tapi entah bulan keberapa aku udah boleh lagi nganteri. Karena guru apa tuh? Instrukturnya cewek galajingoy aku. Iya sih. Baca. Ngadu dia. Ma, papa nggak usah ikut-ikut lagi. Zaman itu. Nanti terus akhirnya sekarang alhamdulillah di SMA. Dia SMA dia ikut marching band. Oh, marching band. SMA di mana sekarang? SMA 30 Jakarta. Wah, jauhnya. Alamak. SMA 30 Jakarta. Aduh. Lagi nonton juga dah. Jadi Kancu Kunian anak usia dini itu apa namanya? Ya 5 tahun apa. Pokoknya 10 tahun lah. Kita ngomong 10 tahun aja lah. Ya, 10 tahun. Itu lebih bagus sibukannya sekolah juga belajar Ya, belajar musik. Belajar musik tuh bagus. karena dia akan membentuk karakter dia. Ya. Karena disiplin tadi. Ya. Disiplin. Saya punya kawan, Uh-huh. itu anaknya tuh maaf ngomong tuh bukan liar sih, maksudnya lincah. Mm-mm. Oh ini boy udah nggak bisa diem. Nah, pas diajarin apa tuh belajar musik, tertib, terus disiplin dia. Ya. Ya, apalagi belajarnya udah pakai apa not balok. Not balok, iya. Makanya sekarang di hutan susah nyari balok. Dipakai. Udah habis ya. Dia ambil sekolah musik kan lo ya. Ayo, Balok bisa. Bisa. Ini jok bapak-bapak ini. Oke, nah karena Ya. Oke. konsen di karena hanya konsen di dunia pendidikan. Pendidikan, ya. Maksudnya Ya. itu lebih ke musik ya. Nah, maaf ngomong nih, kan komersilnya kan lebih komersil ke industri. Ya, industri. Ngeband, nyiptain lagu, terus jadi apa? Maaf ngomong jadi player apa ya itu. Ya. Kenapa tidak memilih profesi yang secara materi lebih menjanjikan Lebih, ya. daripada instruktur musik? Instruktur musik. Ya, balik lagi ke apa ya? Panggilan barangkali. Panggilan ya. ya. Jadi kita tuh harus bisa membedakan antara panggilan sama pekerjaan. Oke. Gitu. Jadi ini bukan pekerjaan. Kalau aku nganggapnya ini bukan pekerjaan, jadi panggilan. Panggilan. Yang memang bisa kalau aku pribadi ya. Oke. Andainya ada yang nak belajar, aku tolak. Ayo take duit nih, dah salah. Jadi apa ya?
ada rasa hati itu sedih Iya. itu. Itu berarti kalau kita ada murid datang, dia nak belajar, katanya duit kita tolak, lebih memandang itu sebagai pekerjaan. Iya, lebih ke Tapi kalau dia pekerjaan. datang, Dek, ada duit, datang sini akak ajari. Jadi itu panggilan Itu ininya. panggilan, lebih ke sana sih sebenarnya. Kepuasan batinnya. Nah, kepuasan Oke, batinnya itu lebih tinggi itu. waktu pas kita lihat dia itu bisa, Oh, oke. oh rasanya tuh kayak itu lebih dari duit lah, itu nah. Oke, siap. Nah, cuman balik lagi kalau kita dalam berkeluarga kan, Iya, ada anak, ada istri, tetap harus mikirin tetap dapur. harus mikir ke dapur. Tapi lemah. Kalau ke Hanapi kan depositonya bunganya bacain. Cuman aku tuh Nah, itu, yakin. iya maksudnya gini ya, maksudnya benar. Tuntutan Iya. kehidupan dengan panggilan tadi. Panggilan, Oke. iya. Nah itu cara ngatasinya gimana Kak Hanapi? Itu apa ya? Aku berusaha meyakin ke anak-anak, ke istri. Jadi dari segi pendidikan aku udah galak di bisnis ke. Oke. Aku berusaha meyakin ke anak-anakku, istriku, yakinlah lagi ada jalan Ada lain. jalannya. Tuhan tuh tahu, gitu. Nah, jadi ada berapa wong yang kita ikhlas ke untuk dia datang tadi. Kita tidak nolak dia, pokoknya dia pengen belajar. Nah, kita tidak tahu doa dari mana yang tembus ke langit itu. Gitu. Nah, jadi jangan khawatir lah. Alhamdulillah sampai hari ini ada baik rezeki anak-anak tuh, yo, anak-anak istilahnya. Walaupun kami yo seringnya ada kekurangan segala macam, tapi kekurangan ekonomi itu untuk saat ini ya, aku pandang bagus untuk mental anak-anakku itu. Jadi dia dibesak ke dengan apa ya, mawas diri dan rasa prihatin. Jadi ini Kak, Dia tidak terlena. ya Oke. itu nah. Jadi dia sudah bisa. Nah dari situ aku berusaha ngajar ke dia, anak-anakku tuh, Kak, kalau kita ada rezeki, ingatlah waktu susah. Itu kurang lebih. Jadi kaget ya untuk mendewasa ke dia juga lah. Gitu nah. Nah itu Mm-mm. yang tadi siapa yang Kak Hanapi ceritakan itu, apakah juga diterapkan ke anak didik kita yang yang lagi belajar musik? Ya harus tuh ya. harus Oke. harus. Yang jelas kalau belajar sama aku ya, dari awal itu biasanya memang tidak ada yang tahan. Oke. 2 bulan 3 bulan dia hilang. Karena prinsipnya kalau belajar sama aku, kalau satu materi ini tidak bisa berkembang, Oh. jadi tidak aku kasih materi lain. Oke. Tidak berlanjut ya. Ya, Oke. karena iya percuma. Saat ini Kak Hanapi siswa yang paling kecil umur usia SD ya, berarti SD? 7 tahun ya. 7 tahun. SD kelas 1. SD kelas 1. Oke, cewek apa cowok? Cewek. Nah, Kak Hanapi, kenapa ini ya? Oke. Kenapa anak kecil terutama cewek itu lebih apa ya? Lebih disiplin atau lebih rasa ingin tahunya belajar musik itu lebih besar dari anak laki? Pernah melakukan ini enggak? Riset lah. Oh, riset. Sebenarnya kalau menurut pengalaman ya, sebenarnya cewek atau cowok itu sebenarnya sama. Oh, sama baik. Sama baik. Sudah itu yang penting kalau di musik ini jangan dari orang tuanya yang minta. Oh, oke. Tuh. Jadi banyak yang datang ke rumah. Jadi selalu kutanya kalau dia masih kecil, Pak, Ibu, ini yang pengen belajar musiknya siapa? Bapak Ibu yang pengen anaknya jadi wow, gara-gara wah aku pengen anakku cak ini. Ya, oke. Atau anaknya yang minta. Kalau anaknya yang minta bisa lebih cepat ya? lebih cepat karena dia apa ya, pengen explore kan. Ya. Tapi kalau dorongan ini dari orang tuanya tidak bisa. Agak berat ya. Tapi berat. minimalnya bisa membentuk karakter Pasti dia bisa. lah. Insya Allah pasti bisa. Nah tadi yang umur 7 tahun, 7 tahun. paling muda, yang paling ini senior Paling senior itu umurnya 58 tahun berarti sekarang. 58. Iya 58 Oke, berarti. pria wanita. Pria. Oke, dia belajar dari umur Belajar sekarang tuh, kan 58. Nah, dia belajar sama Kak Hanapinya? itu belajar dari umur 56. Oh, sudah 2 tahun. Udah Ini sampai sekarang masih? Sekarang udah selesai. Udah selesai. Sudah bisa main. Oke, siap. Umur 56
6 tahun belajar itu dari nol, tidak bisa sama sekali. Sama Cak Kahanapi waktu SMA Ya, itu. kurang Oke, lebih. ah. Atau jadi istilahnya, jadi di sini kita membuktikan tidak ada hubungannya bakat. Oh, tidak ada bakat. Oh, kau sudah tua. Itu tidak ada hubungannya. Oh. Kalau mau itu jadi. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Aku sudah membuktikannya. Sudah tuh ya, muridku yang paling senior ini sudah membuktikan. Jadi dia sekarang misalnya untuk lagu-lagu standar sudah bisa main. Semain deh. Ya, kurang Ibaratnya lebih dia ketemu mantannya lah, berani lah. Langsung. Ketemu mantannya ke Ya. depan rumah cewek, mantannya penyanyi dia. nyanyi. Ya, Tapi pakai topeng. Pakai topeng. Oke. Oh, jadi usia 56 pernah ini ya. Ya. Pernah apa tuh? Nah, si ini siapa tuh? Balik nih. Heeh. Waktu ciptain lagu. Mhm. Nah, sempat berapa banyak yang Kahanapi ciptakan lagu? Sampai waktu di Bandung itu. Itu sampai 40 lagu 40 tuh ada. lagu? Heeh. Oke, sekarang masih terdokumentasi nggak lagu-lagu itu? Yang masih ingat ya. Oh. Yang istilahnya yang masih bisa diingat secara utuh itu sedikit. Itu ada berapa lagu yang sudah direkam sekarang nih. Sudah direkod mungkin sekitar cuman berapa ya? 8 lagu sekitar 8 itu. lagu ya. Vokal? Vokalisnya yang membawakan? Vokalnya aku sendiri. Oh, oke. Ya, karena lagunya itu tidak umum. Oh, Gitu. privat lah lagunya. Privat. Lagunya Jadi itu- bukan ngajar bae, privat. Teko lagu lagi privat. Oh, itu kunci kalau Cak. kuncinya loh. Istilahnya aku tuh tidak terinspirasi dari mana-mana saya tenang. Oke. Jadi kalau bikin lagu tuh, misalnya lagi kayak gini nih, selesai. Nah, kayak ada binatang tuh, apa ini? Nah, kayak sampai rumah aku tulis tuh. Oh, oke. Jadi yang terakhir. Asmen langsung kerjain sendiri. Sudah. Nah, sekarang kan kalau sudah ada partner, anakku yang si Mahesa. Mahesa tadi, Nah, oke. sekarang dia sudah istilahnya sudah garap sama dia. Oke. Sampai saat ini Mm-mm. pernah terungkap dia kepengen jadi musisi apa nak jadi profesi normal begawe. Dia pengen jadi profesor musik. Oh, profesor musik. Masya Dia Allah. pengen Mahesa. Nih, profesor musik. Ini Lagi nonton ini. Pak, Ini produser. Pak, aku pengen Profesor musik pokoknya dia. aku pengen jadi profesor musik, Pak. Pengen S3, Oke. pengen kuliah musik S3 kaget di STMB. Oh, tetap nah balik ke STB. Pengen balik ke karena aku dulu Di situ ya? tidak jadi di situ kan. Akhirnya cerita-cerita jadi dia pengen di situ. Karena kalau jadi bedanya STMB sama IKJ Ya. sama Isi. isi STMB itu seni murni. Seni murni Iya, jadi kalau maksudnya? seni murni ini apa ya? Dia lebih fleksibel. Kalau UPI IKJ itu lebih ke keguruan gitu loh. Jadi Oke. lebih mencetak pendidik pengajar ya ke sekolah gitu. Oke. Nah, kalau STMB itu lebih ke entertain, Entertain. lebih ke MD, lebih ke ya murni lah kayak itu. Murni. Kurang Nah, lebih kayak gitu. si ini Kahanapi, Heeh. profesi musik di mata Kahanapi itu saat ini menjanjikan nggak? Maksudnya secara ekonomi? Secara ekonomi, Iya. kalau menjanjikan itu yang pasti harus berbanding lurus dengan skill ya. Skill. Ya, Oke. skill. Jadi pesanku sama anakku itu kalau kakak pengen pengen cemerlang, lengkapilah dengan skill yang cemerlang juga. Oke. Kurang lebih. Jadi harus berbanding lurus. Karena kita tuh ada sesuatu yang pengen kita tunjukkan, Oke. ada sesuatu yang kalau kita ada sesuatu tuh berarti ada kepercayaan diri lah ya. Nah, itu kurang lebih. Nah, soal hasil ya itu sudah rezeki. Rezeki mungkin. Nah, Ya. kan banyak orang tua ragu-ragu kalau anaknya memilih profesi jadi, apalagi kalau misalnya jujur aku nak jadi musisi mak, aku nak jadi musisi pak, Ya, pasti orang tua pasti agak setengah ya pasti. ikhlas tak ikhlas. Pasti. Oke. Nah, Mak Mano, misal maaf nih ya, Kahanapi misalnya ketemu dengan orang tua yang ternyata anaknya nih kepengen jadi musisi, tapi orangnya meyakinkan si orang tua murid kita ini
ya tetap dia maksud sekolah tetap Mm-mm. ya kan, tetap sekolah pada umumnya, tapi Eh. ketika memilih profesi nak tamat SMA lanjut sekolah kesenian, kuliah di kesenian ya. Nah itu memang anut cara ini. Sebenarnya komunikasi ya Ayo. antara anak sama orang tua itu mutlak komunikasi. Jadi yang terjadi sekarang ini kan orang tua itu lebih apa ya, sebenarnya tidak salah juga karena dia itu mengkhawatirkan benar. anaknya kaget kalau milih musik nak jadi apa, Nak jadi apa? nak makan apa, itu nah kurang lebih. Sementara kalau yang lebih pasti tadi kan bisa Iya. untuk per bulan tuh lebih menjanjikan. Sudah ada yang sudah ada yang pasti ininya ya. Ada yang ditunggu lah biar Ya. ya. Cuman yang perlu diingat, berhubung aku juga sekarang sudah jadi orang tua kan, jadi posisiku nih apa ya, mendengar ke anak tadi Oke. keputusan dia nak kemana, terus apa ya, kita tuh istilahnya oke, kalau dia memang pengen ke situ kasih tanggung jawab dia. Ya. Dikasih pengertian, kalau kakak milih ini, kalau Ayu milih ini, kalau kamu milih ini, kakek kayak ini, kakek kira-kira baik buruknya cak ini. Ya. Gitu. Nah, jadi dia bisa paham dengan pilihan dia. Istilahnya dia harus bertanggung jawab. Kalau dia sudah berani milih itu, tanggung jawabnya di situ. Ya. Itu. Jadi sebenarnya untuk orang tua juga harus dipahami gitu loh. Jadi anak kita ini dia punya jalan masing-masing, Ya. dia punya cerita itu. Jadi kita ya jangan dipaksakan Nah, apa dipaksa. yang Apa maunya si orang tua tadi ya. jadi sebaiknya komunikasi, Bay. Jadi kalau memang anak kita tuh pengennya di situ, ya kasih baik buruknya tadi, kayak gambaran ini. Kalau kamu milih jalan ini, kakek kira-kira buruknya cak ini, baiknya cak ini. Biar dia berpikir. Nah itu loh. Ya Jadi, karena sekarang kan ada beberapa sekolah yang menerapkan bakat kemampuan anak-anak itu tidak harus ngikutin contoh ya, misalnya dia ya. jago matematika, kau juga harus matematika, fisika pula. Nah, ya. sekarang enak musik di Ya, jagonian musik kan, ada, dilatih yang ini kan. Lah mulai aku dulu lah sekolah di Australia mah itu dulu. Australia ya. Cuman ada Jadi balik cerita tadi tuh yang Mahesa kepengen jadi profesor musik. ya. Aku yakin insya Allah bisa. Mudah-mudahan. Karena apa? insyaallah. Kami Amin. kami dulu kan dulu aku kan belajar DJ. Heeh. Alhamdulillah kami sudah ada doktor DJ. Jadi dia DJ doktor dia. Sekolahnya. Jadi Kami khusus sekolah DJ itu. bukan kursus sekolah DJ, dia lebih ke marketing, pemasaran. Tapi DJ dia profesi DJ dia masih satu. Yang kedua ada yang jadi pengacara top di Jakarta. Dia di sela-sela itu nge-DJ. Ada politisi, anggota dewan, ada tuh. DJ. Oke. Nah, kalau yang radio ada yang jadi profesor. Dia profesor profesor di public speaking dan pokoknya yang kira-kira bentuknya gitulah. Ya. Nah, ada lagi satu lagi malahan jadi doktor dan dekan di Universitas Unitomo Surabaya. Anak radio. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih main radio. Jadi radio dibawa-bawa keliling. Jadi tidak usah takut. Jadi kanca kunian, apapun profesi ketika ditekunin, ya. insya Allah ya kalau bicara gelar akademisi tergantung anaknya. Ya kalau ekonomi insya Allah rezekinya ada. Nggak usah takut ya. Jangan khawatir lah. Jangan khawatir. Kanca kunian seharusnya malam ini beliau ini datang memperlihatkan main gitar. Cuman karena posisi gitar lagi di servis nggak sempet, tapi tak apa-apa. Nanti Kanca Kunian kalau kepengen belajar juga bisa ngubungin langsung ke Kak Hanafi. Boleh. Nomor HP-nya Boleh. disebutin? Oh, disebutin. Boleh. Hafal nggak? Apa yang ada di yang bawah ini? bawah Ya? Atau di bawah kotak tisu. Nomor WA kita, kontak kita 08 89 Oke. 2935 888.
0839. Oke. Ya, itu jangan Hanafi. tapi jangan malam-malam. Yo jangan malam-malam. Bahaya. Oke, kenapa rayu kamu? Nah itu, ayo. Oke, Kak Hanafi. Aduh, aduh. Kepengen tahu Nur Kak Hanafi saat ini nih bagaimana perkembangan dunia musik Kabupaten Muara Enim. Muara Enim ya. Aduh ini kayak mana Agak nih ini ngomongnya? agak apa nih? Cak sedih langsung ngapok pas tanya Cak langsung Cak sedih. Dalam nih Caknya sedihnya. Oke. Kita ini sebenarnya bagus, potensi itu banyak, potensi tetap ada. Jadi kita harus positive thinking, tinggal cuman memang agak pelan ya perkembangannya ya. Perkembangan musik di kita ini agak pelan, utamanya anak-anak band itu regenerasinya kurang. Oh, oke. Yo. Masih yang nongol masih generasi yang lama tuh lah. Generasi lama itulah. Nah yang terakhir ada festival band di Tanjung itu, Ya. diharapkan Seluruhnya ini ternyata yang tampil masih generasi masih ini, tetap masih generasi lama. itulah. Itu artinya memang memang agak kurang lah. Itu apa penyebabnya? Karena apalah pandangan Kak Hanafi? Satu internet ya, apa sih kan kalau sekarang ini medsos. banyak medsos, apa namanya kayak game, nah gitu. Anak-anak muda sekarang kan lebih senang main game online lah. Game online, oke. Ya. Jadi mereka tidak terlalu tidak sesibuk terlalu sibuk bermain Iya. game daripada main musik sekarang. Cuman itu juga karena kompetisi yang kita ini tidak rutin. Oke. Tuh, itu jadi terlalu lama vakum. Akhirnya apa istilahnya anak-anak yang hobi musik itu akhirnya merasa kalau latihan tuh kayak jadi kami nak ngapain setelah ini. Oh, setelah itu. Tidak ada ajangnya itu loh. Goalnya udah kati. Jadi main-main latihan band untuk apa itu loh. Sementara kompetisi festival ya sebatas parade itu kurang. Jadi tidak ada panggungnya lah. Intinya di situ. Nah, itu salah satu yang mempengaruhi. Jadi generasinya akhirnya putus. Nah, kekosongan yang terlalu lama ini akhirnya diambil alih lah oleh arus sosmednya kurang lebih itulah. Nah, sekarang Kak Hanafi di penghujung nih kita mau habis nih. Sekarang kita bupatinya baru. Oh iya. Wakil bupatinya baru. Definitif. Alhamdulillah. Nah, ada pesan untuk beliau. Masya Allah, boleh lah. Biasa bupati yang pesan. Apa dia harapan Kak Hanafi ke bupati kita yang baru? Siapa namanya itu bupati yang baru dengan program Membaranya ini? Membara ya. Apa harapannya? Ya harapannya kalau ini dari sisi seniman musiknya ya. Itu jadi harapannya kalau aku sih kalau bisa panggung-panggung untuk musisi seniman itu agak dipermudah lah gitu loh. Nah, informasi sekarang sudah bisa acara musik malam outdoor tapi sampai jam 11. Oh, jam 11. Kalau sebelumnya kan sampai jam 5 sore. Nah, kalau 2-3 minggu yang lalu alhamdulillah Bupati sudah bikin statement bahwa sampai jam 11 sudah malam. Bisa, ya. Nah, kemarin buktinya bisa kan? Iya, itu bisa sampai malam. Waktu festival band itu. Nah, sekarang mulai longgar nih. Kalau mulai longgar maksudnya mulai bisa balik lagi ke normal. Ya. Nah, apa dia yang nak diisi sama kawan-kawan kita nih? Sebenarnya kalau untuk Kabupaten Muara Enim ya, sebenarnya musik ini kan bisa ke segala sisi dari segi pendidikannya itu bisa dari dinas pendidikan tuh bisa masuk, itu masuk ke festival antar pelajar itu bisa masuk ke situ. Sudah tuh dari dinas pariwisatanya bisa masuk ke festival umumnya bisa di situ. Jadi kalau kami yang pelaku musik ini agak kesulitan, dinas-dinas ini sebenarnya bisa ngambil alih
penyelenggaranya itu loh. Penyelenggaranya, oke. Nah sekarang ini bukan soal siapa yang bisa menyelenggarakan. Nah kalau dinas-dinas ini bisa istilahnya menyelenggarakan secara rutin, Oke. macam dinas pendidikan tuh. Jadi dia bisa ngambil kompetisi antar pelajar. Antar pelajar ya. Tapi dibikin agenda rutin, kalau Rutin bisa tiap tahun, tiap ya, tahun. oke. Jadi dia konsisten, ya. Konsisten. Jadi regenerasi tadi bisa jalan Oke. gitu. Oh, oke. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Oke, sip, keren Nian, Kanco Kunian. Alhamdulillah hadir seorang pelaku seni di Kabupaten Muara Enim yang konsisten dari 2003. 2003 sampai Ya. sekarang menjadi instruktur musik. Oke. Nah, sebelum kita tutup, Kak Hanafi, sebelum kita tutup, sekarang kita kepengen tahu apa dia harapan, impian Kak Hanafi secara pribadi dan secara umum tentang industri musik, pelaku musik, pelaku kesenian di Kabupaten Muara Enim. Pelaku kesenian. Silakan. Ya. Kalau harapan aku pribadi ini sebenarnya kita di Kabupaten Muara Enim ini jangan kalau bisa jangan terkotak-kotak Oke. gitu loh. Antara kita sesama musisi ini harus bisa saling benar-benar saling membantu, saling membaur, saling ndak ada kompetisi, ndak ada iri-irinya, ndak ada pokoknya kalau bisa harmonisnya lah gitu. Harmonis, Nah. oke. Jadi kita tuh istilahnya benar-benar kalau memang harus bersainglah secara sehat. Oke. Kayak itu. Jadi ndak ada saling ya jelek sana jelek sini. Oke. Ya itulah. Terus regenerasi. Nah, regenerasi yang Aku pengennya regenerasi itu anggaplah sekarang generasi tuanya ya. Jadi masing-masing kita berkewajiban kalau menurut aku nih oke. harus melahir ke kalau andainya kita nih jadi barometer, kita harus bisa melahir ke yang di bawah ini Bawahnya tadi lagi. harus bisa naik lagi gitu loh. Harus minimal sama dengan kita levelnya, tapi harus bisa melebihi kita Lebih. levelnya kurang Di lebih pojok kayak kita gitu. kalau harus baca, bisa di pojok kita. Ya. Tapi kalau ketemu tetap cium tangan. Iya. Izin guru, senior. Jangan lupa adab itu lebih utama Oke. dari ilmu. Siap. Kurang lebih kayak gitulah. Kalau baca kalau ketemu lagi ngopi, guru dosa bayar. Ini kami Kita gratis. lah berapa tahun ngutang sini? Ada dah itu ya muridnya. Aduh, kali. Ada. Ya. Kurang lebih lah. Mek. Oke, sip, terima kasih banyak. Ya, ya, Oke, Kanco sama-sama. Kunian, seru sekali ngobrol kita hari ini, tak terasa jam 10 lewat. Mohon maaf tadi sempat agak telat live-nya ya karena tadi masih nunggu beliau baru pulang dari ngajar privat di Tanjung ini. Kanco Kunian, saya Diji Anggi bersama narasumber kita Kak Hanafi, seorang instruktur musik yang profesi dari tahun 2003. Alhamdulillah sampai sekarang terus konsisten untuk memberikan berbagi ilmu dengan banyak orang. Kanco Kunian dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim, kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Ada tim produksi dengan Kadayat dan juga Iqbal bersama Adit. Mohon dimaafkan sekali lagi. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan mance yang berikutnya. Oke semuanya, saya Diji Anggi dan juga Kak Hanafi mengucapkan Assalamualaikum.